Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Selamat datang di channel Mitra Bertani edisi khusus bulan Ramadan. Nah, mungkin setiap menjelang buka puasa, Mitra Bertani akan mencoba sharing beberapa hal yang mungkin bisa mendatangkan kemanfaatan untuk teman-teman. Nah, sebelumnya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang berpuasa. Semoga puasanya diberikan kelancaran mulai dari awal sampai akhir. Kemudian teman-teman senantiasa terjaga dari perbuatan yang tidak diinginkan atau yang bisa berpotensi mengurangi pahala dari puasa itu sendiri. Dan semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman yang tidak atau belum berkesempatan untuk menjalankan ibadah puasa, semoga hari-hari teman-teman tetap menyenangkan. Pada edisi khusus bulan Ramadan ini, Mitra Bertani akan mencoba sharing beberapa hal yang mungkin bisa mendatangkan kemanfaatan untuk mitra bertani sendiri dan harapannya mungkin bisa mendatangkan kemanfaatan untuk teman-teman. Video kali ini kita akan berbicara tentang tips atau kiat sukses bertani pada bulan Ramadan atau saat kita berpuasa gitu. Dimana seperti kita ketahui ketika kita memasuki bulan Ramadan atau ketika kita berpuasa biasanya akan banyak hal yang mungkin teman-teman keluhkan karena dari segi stamina, kemudian energi, kemudian dari semangat biasanya akan berbeda. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 tips bertani saat bulan puasa. 5 tips bertani saat teman-teman puasa. Nah, tips yang pertama ini adalah teman-teman belajar untuk mengatur waktu secara bijak. Jadi, teman-teman bisa membuatkan skala prioritas dengan membuat urutan-urutan aktivitas yang akan teman-teman lakukan. Nah, silahkan bisa memulai aktivitas yang berat itu di pagi hari. Misalkan seperti mencangkul atau melakukan penyepraian atau mungkin pemasangan mulsa atau hal-hal yang menurut teman-teman itu banyak menguras energi, silahkan bisa dilakukan di pagi hari. Kemudian di sore harinya itu silahkan bisa teman-teman lakukan aktivitas yang ringan, misalkan pengikatan atau mungkin perempelan atau mungkin pencabutan gulma di sekitar area perakaran atau juga mungkin penyiraman menggunakan selang gitu. Jadi pada dasarnya sebisa mungkin teman-teman membuat skala prioritas. Aktivitas yang sekira itu banyak mengeluarkan energi silahkan bisa dilakukan di pagi hari, sementara aktivitas-aktivitas yang ringan bisa dikerjakan siang atau sore hari. Nah, mungkin itu tips yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa memprioritaskan pekerjaan yang menurut teman-teman itu paling penting gitu. Jadi kadang teman-teman paham bahwa dalam pekerjaan atau budidaya pertanian itu akan banyak sekali pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, teman-teman perlu membuatkan skala prioritas kira-kira mana yang perlu teman-teman prioritaskan untuk dilakukan. Karena memang kalau di bulan Ramadan biasanya kita akan sedikit terbatas dalam bentuk gerakan atau dalam fisik atau energi kita biasanya terbatas. Silahkan teman-teman prioritaskan kira-kira hal apa saja yang akan teman-teman lakukan gitu. Jadi teman-teman bisa mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak begitu perlu ya. Misalkan kayak contohnya mungkin kalau teman-teman yang biasanya kecapean kalau mencangkul, maka hindari proses mencangkul di saat puasa. Kemudian prioritaskan hal-hal yang menurut teman-teman itu memang murni harus dilakukan. Misalkan kayak penyemprotan, kemudian pemanenan atau mungkin pemasangan tali atau juga mungkin perawatan lain itu. Jadi hal-hal yang memang menurut teman-teman itu prioritas, silahkan itu bisa dilakukan. Tetapi kalau untuk menurut teman-teman yang mungkin menguras banyak energi dan bisa dilakukan tidak harus di hari itu atau di bulan itu, bisa di kemudian hari saja atau setelah nanti teman-teman benar-benar fit gitu. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan alat atau teknologi yang bisa memudahkan teman-teman. Misalkan untuk penyepraian, mungkin teman-teman bisa menggunakan sprayer yang tidak harus menggendong atau melakukan penyiraman yang tidak harus menggendong gitu. Jadi pinter-pinter teman-teman untuk mensiasatinya. Kalau mungkin mencangkul bisa menggunakan traktor, kultivator dan lain sebagainya gitu. Jadi gunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan kita. Yang ketiga adalah menjaga pola makan kita gitu. Karena waktu makan kita kan hanya mungkin di sahur dan
berbuka, silahkan teman-teman itu atur pola makannya. Ketika teman-teman sahur itu silahkan bisa teman-teman konsumsi makanan yang bergizi, yang mungkin 4 sehat 5 sempurna, yang dimana bisa menciptakan energi sehingga energi teman-teman itu tidak mudah terkuras atau tidak mudah lelah, kemudian tidak mudah kehabisan ion. Kemudian teman-teman juga bisa memperbanyak air. Nah, seperti kita ketahui ya, karena kita makan dan minum itu hanya di malam hari sebelum subuh atau setelah maghrib gitu ya. Jadi mungkin teman-teman karena kebutuhan air misalkan untuk orang dewasa sekitar 8 gelas setiap hari. Nah, mungkin teman-teman bisa memenuhi kebutuhan air itu, karena kalau pas siang teman-teman kekurangan cairan, biasanya teman-teman akan mengalami lemas, kemudian secara energi itu mungkin sangat berkurang sehingga mungkin juga akan mengantuk. Nah, untuk kebutuhan air sebisa mungkin teman-teman cukupi ketika sahur dan berbuka. Yang keempat adalah kenali tanda-tanda tubuh lelah gitu. Sekira teman-teman sudah mengalami kelelahan, tidak usah terlalu dipaksakan, karena teman-teman yang paham di mana kondisi kesehatan teman-teman, di mana kesehatan itu jauh lebih berarti. Sekira teman-teman memang sudah terlalu lelah, sudah tidak memungkinkan, sebaiknya beristirahat saja karena masih ada hari esok gitu. Jadi tidak melulu harus mengerjakan di hari itu saja, tentu saja berdasarkan skala prioritas itu ya. Tetapi kalau teman-teman sudah mengalami atau sudah terjebak atau sudah berada dalam kondisi kelelahan, baiknya menurut kami lebih baik istirahat saja, jangan terlalu dipaksakan. Yang kelima adalah memanfaatkan waktu untuk beribadah gitu. Jadi pada dasarnya kita meniatkan segala aktivitas kita itu dalam bentuk ibadah, kemudian teman-teman bisa menambah dalam segi aktivitas apapun, misalkan melakukan penyemprotan, penanaman, pengikatan, dan lain sebagainya, daripada kita membuang energi kita untuk membicarakan hal-hal yang mungkin tidak penting, lebih baik mungkin kita bisa untuk mendengarkan melalui ponsel dan lain sebagainya, atau mungkin bisa memperbanyak zikir, atau mungkin mendengarkan murotal, atau mungkin bacaan, atau mungkin ceramah gitu. Dan mungkin itu akan menambah energi-energi positif dalam diri kita. Demikian mungkin ada 5 tips yang mungkin kita bisa bagikan. Mulai dari yang pertama adalah mencoba mengatur waktu dengan bijak. Yang kedua adalah prioritas tugas yang paling penting terlebih dahulu. Yang ketiga, jaga pola makan saat sahur dan berbuka puasa. Kemudian yang keempat, kenali tanda-tanda kita ketika lelah. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak ibadah. Mungkin itu 5 tips yang kita bagikan, semoga bisa mendatangkan kemanfaatan dan semoga apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.